Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Maisaroh, NIM T2019-1074. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ada pada makalah saya, yaitu konflik dalam pendidikan. Dalam makalah saya ada 5 subbab yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengertian konflik dan pendidikan, konsep konflik, teori konflik, langkah menyikapi konflik sosial pendidikan, dan mini riset. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian konflik dan pendidikan. Sebelum membahas lebih jauh tentang konflik dalam pendidikan, kita perlu mengetahui pengertian dari konflik dan pengertian dari pendidikan. Yang pertama adalah pengertian konflik. Konflik secara bahasa berasal dari bahasa Latin, yang mana dalam bahasa ini terdapat 2 kata, yaitu con dan fikiri. Con yang artinya bersama dan fikiri artinya benturan atau tabrakan. Jadi konflik dalam kehidupan sosial dapat diartikan sebagai suatu tabrakan atau benturan kepentingan, baik itu tujuan, pendapat, dan lain sebagainya. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konflik diartikan sebagai percekcokan, pertentangan, pertengkaran, dan lain sebagainya. Nah, kata percekcokan di sini memiliki kata dasar cekcok yang artinya bertengkar. Nah, bertengkar itu kan sebuah kondisi di mana ada 2 pihak, baik itu individu atau kelompok. 2 pihak ini saling melakukan perlawanan dan dengan menunjukkan bahwa ia ini yang paling benar sedangkan orang lain itu dianggap salah. Seperti itu. Selanjutnya, pengertian konflik menurut beberapa ahli. Yang pertama, Ali Syahbana. Menurut Ali Syahbana ini, konflik adalah perbedaan pendapat, pandangan, atau persepsi yang ada pada setiap kelompok guna untuk mencapai tujuan bersama. Sebenarnya, perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap kelompok, pada kelompok yang berbeda ini digunakan untuk mencapai tujuan yang sama. Seperti itu. Selanjutnya, konflik menurut Surjono Sukanto. Pengertian konflik menurut Surjono Sukanto ini adalah suatu bentuk interaksi sosial yang terjadi pada beberapa pihak, baik itu individu atau kelompok, yang mana dalam interaksi ini mereka saling melakukan perlawanan atau saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya demi mencapai tujuannya. Jadi untuk mencapai tujuannya itu mereka rela melakukan perlawanan, yaitu saling menjatuhkan. Selanjutnya, menurut Robin, konflik adalah suatu proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian atau ketidakcocokan antara 2 pendapat atau persepsi, yang mana ini akan memberikan pengaruh terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, baik itu pengaruh positif atau pengaruh negatif. Seperti itu. Dari beberapa pengertian konflik yang telah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya konflik ini merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang berupa pertentangan yang terjadi karena ketidaksesuaian atau ketidakcocokan atau perbedaan kepentingan, pendapat, persepsi, tujuan yang ada pada 2 pihak atau lebih, di mana sebenarnya pertentangan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi seperti ini, ketika ingin mencapai tujuan yang sama, sedangkan ada beberapa pihak yang memiliki tujuan atau pendapat yang berbeda-beda, kemudian disatukan. Nah, hal ini akan menimbulkan konflik karena tidak semua kelompok itu dapat menerima dengan baik. Jadi akan timbul konflik seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan dilihat dari segi bahasanya itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi. Dalam pedagogi ini terdapat 2 kata, yaitu pais dan agen. Pais artinya anak dan agen artinya bimbingan. Jadi pedagogi dapat diartikan sebagai suatu bimbingan yang diberikan kepada anak. Kemudian dalam bahasa Inggris, pendidikan ini diartikan sebagai education, yang mana education di sini juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu educare, yang artinya membawa keluar apa yang tersimpan dalam jiwa anak, dan tujuannya untuk menuntun dan
anak supaya tumbuh dan berkembang. Maksud dari membawa keluar apa yang tersimpan dalam jiwa anak di sini adalah menggali potensi atau mencari potensi apa sih yang ada pada diri si anak. Jadi di sini perlu bimbingan, perlu tuntunan agar si anak itu mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Seperti itu. Kemudian dilihat dari segi pengertian pendidikan dari segi bahasa ini, dapat dikatakan bahwa pengertian pendidikan ini lebih merujuk pada proses bagaimana pendidikan itu terjadi tanpa memperhatikan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, pengertian pendidikan menurut beberapa ahli. Yang pertama, Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan ini adalah sebuah upaya untuk menumbuhkan budi pekerti seperti karakter, terus intelektual, dan yang lainnya dengan melalui taman siswa atau sekolah. Jadi di sini pendidikan lebih dikaitkan dengan pengajaran yang ada di sekolah. Pengajaran untuk menumbuhkan budi pekerti yang luhur, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, menurut Ahmad D. Marimba. Menurut Ahmad D. Marimba ini, pendidikan adalah sebuah upaya atau bimbingan yang dilakukan secara sengaja terhadap perkembangan jasmani atau rohani untuk membentuk kepribadian utama siswa. Jadi di sini ada proses pembentukan kepribadian, seperti itu. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah sebuah proses untuk mengubah sikap atau tata perilaku baik yang ada pada individu atau kelompok. Jadi, dalam KBBI ini lebih pengertian pendidikan lebih merujuk pada pengubahan sikap yang ada pada individu yang semulanya sikap itu kurang baik diubah menjadi lebih baik, seperti itu. Dari beberapa pengertian pendidikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pendidikan ini dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengubah sikap baik itu individu atau kelompok melalui pengajaran dan pelatihan. Nah, pengertian ini lebih menekankan pada proses pengubahan sikap yang ada pada diri individu atau kelompok. Seperti itu. Upaya ini dilakukan bertujuan agar individu atau kelompok ini memiliki perkembangan potensi yang baik, yang mana itu akan menghasilkan sikap atau kebiasaan-kebiasaan yang baik pula, sehingga sikap-sikap yang baik itu akan menjadi kepribadian yang melekat pada dirinya. Selanjutnya, poin B, konsep konflik. Yang pertama adalah kriteria konflik. Kriteria konflik ini di dalamnya sama dengan ciri-ciri. Ciri-ciri mengapa suatu peristiwa itu dapat dikatakan dengan konflik. Nah, di sini kriteria konflik itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah melibatkan dua pihak atau lebih. Jadi, konflik ini terjadi antara dua pihak atau lebih. Kalau hanya ada satu pihak itu tidak dapat dikatakan sebagai konflik, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kedua pihak ini saling menunjukkan permusuhan. Ketika ada dua pihak yang tidak menunjukkan adanya permusuhan atau saling memukul atau yang lainnya, itu tidak dapat dikatakan dengan konflik. Kemudian yang ketiga, cenderung bersifat koersif. Maksudnya koersif di sini adalah lebih kepada kekerasan dalam menghadapi dan menghancurkan musuhnya. Kemudian yang keempat, hubungan pertentangan antara pihak konflik ini bersifat tegas. Maksudnya tegas di sini adalah transparan atau dapat dilihat dengan jelas, sehingga pengamat konflik ini dapat menemukan solusinya. Yang kedua adalah jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik ini ada dua. Yang pertama adalah konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional adalah konflik yang memiliki fungsi tersendiri, seperti dapat memberikan keuntungan terhadap suatu organisasi atau suatu lembaga. Contohnya saja dalam hal ini ketika dalam suatu organisasi itu mengadakan musyawarah atau rapat, yang mana dalam suatu rapat terdapat beberapa anggota, dan anggota itu akan mengeluarkan pendapatnya, masing-masing pendapatnya.
otomatis setiap pendapat yang dikeluarkan oleh anggota rapat atau musyawarah ini kan pasti berbeda-beda. Sebenarnya perbedaan pendapat inilah yang dikatakan dengan konflik. Akan tetapi perbedaan pendapat ini akan disatukan dan menjadi suatu kesepakatan, sehingga dapat dijalankan dengan fungsi yang baik. Ketika sudah ada kesepakatan, ketika sudah lahir satu kesepakatan bersama yang nantinya akan dilakukan bersama, sehingga hal ini merupakan konflik yang bersifat membangun dan mengarah pada hal yang positif. Selanjutnya, jenis konflik yang kedua adalah konflik disfungsional. Konflik disfungsional ini adalah konflik yang tidak dapat memberikan fungsi yang baik, artinya malah dapat mendatangkan kerugian bagi organisasi atau lembaga. Namun tak hanya itu, konflik ini juga dapat merugikan semua pihak. Contohnya saja tawuran antar pelajar. Ketika tawuran ini terjadi di suatu jalan raya, ini akan mengganggu pengendara atau pengguna jalan yang lainnya. Dan tak hanya itu, terkadang tawuran pelajar ini malah justru dapat menelan korban jiwa. Nah, hal ini akan dapat meresahkan dan sangat merugikan semua pihak. Poin yang ketiga adalah penyebab konflik. Konflik dapat terjadi ketika ada beberapa sebab. Yang pertama adalah perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat yang terjadi antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, yang mana dalam hal ini mereka merasa bahwa pendapatnya itu adalah pendapat yang paling benar, sehingga dapat terjadi ketegangan karena tidak ada yang ingin mengalah atau melebur. Selanjutnya, yang kedua adalah salah paham. Salah paham di sini terjadi antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, dan salah paham ini berasal dari kurang jelasnya penjelasan yang disampaikan oleh pihak satu kepada pihak yang lainnya. Contohnya saja dalam lingkungan pendidikan, ketika kita menganggap bahwa seorang guru itu memiliki maksud yang baik, yaitu meminta siswanya agar mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Akan tetapi hal ini dianggap tidak baik, entah itu karena mungkin kesibukan siswa di luar sekolah atau yang lainnya. Nah, hal ini akan menjadi salah paham antara maksud guru yang baik untuk ingin memasukkan siswanya ke dalam kegiatan ekstrakurikuler, akan tetapi di sisi lain siswa ini tidak dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karena beberapa kesibukan yang ada di luar sekolah, seperti itu. Yang ketiga, adanya salah satu atau masing-masing pihak ini merasa bahwa dirinya itu dirugikan. Mengapa demikian? Karena ketika satu pihak melakukan suatu tindakan yang mana menurut pihak lain itu mereka merasa dirugikan. Nah, hal ini akan menimbulkan konflik serta menimbulkan rasa kebencian, jengkel, terus tidak nyaman atau yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah perasaan yang terlalu sensitif. Maksudnya perasaan terlalu sensitif di sini adalah ketika pihak satu memiliki perasaan yang terlalu sensitif terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak lainnya. Padahal pada hakikatnya tindakan pihak lain itu sebenarnya tidak termasuk menyimpang atau tidak mengganggu, akan tetapi pihak satu ini merasa bahwa merasa dirugikan atau merasa terlalu sensitif dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak yang lainnya. Nah, hal ini akan menimbulkan sebuah konflik. Poin yang keempat adalah macam-macam konflik. Yang pertama adalah konflik intrapersonal. Intra artinya di dalam dan personal artinya pribadi atau individu. Jadi konflik intrapersonal ini adalah konflik yang terjadi dalam diri individu. Konflik ini dapat berupa ketika individu dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama berat untuk diputuskan, mana yang ingin ia kerjakan lebih dulu. Contohnya saja dalam hal ini, ketika siswa atau individu dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu yang pertama, siswa memiliki kewajiban untuk belajar. Sebagai siswa di sini dia memiliki kewajiban untuk belajar, akan tetapi di samping itu dia memiliki kewajiban menjadi tulang punggung keluarga. Nah, dalam hal ini ia harus bisa memutuskan pilihan mana yang akan ia kerjakan terlebih dahulu. Setelah ia memutuskan, misalnya ketika ia memutuskan untuk belajar, ia harus menerima
konsekuensi dari keputusan yang telah ditetapkan tadi. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah konflik interpersonal. Inter berarti di antara atau di tengah, sedangkan personal artinya individu atau pribadi. Jadi konflik interpersonal ini artinya konflik yang terjadi di antara beberapa individu. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan isu atau berita tertentu. Contohnya saja dalam lingkungan pendidikan, ketika dalam suatu kelas terdapat siswa A dan siswa B. Siswa A ini sedang melakukan kegiatan yang membuat gaduh atau membuat ramai, sedangkan di sisi lain siswa B ini sedang melakukan konsentrasi penuh terhadap mata pelajaran tertentu, seperti sedang mengerjakan PR atau kerja kelompok atau yang lainnya. Kemudian siswa B ini kan akan merasa terusik keseriusannya dalam memahami mata pelajaran itu. Kemudian ia akan marah kepada si A. Akan tetapi si A ini tidak merasa bahwa dirinya itu telah melakukan hal yang salah, telah membuat ramai dan mengganggu. Nah, di sini akan terjadi sebuah konflik antara si A dan si B. Selanjutnya yang ketiga adalah konflik intragrup. Konflik intragrup ini adalah konflik yang terjadi di antara beberapa anggota dalam suatu kelompok. Konflik ini terjadi karena ketidakcocokan atau kesalahpahaman tertentu. Contohnya saja dalam kelas, dalam lingkungan pendidikan, konflik antara si sekretaris dengan si bendahara kelas. Di sini si sekretaris mengira bahwa si bendahara kelas ini tidak memberikan uang kas kelasnya untuk kepentingan administrasi kelas. Padahal menurut si bendahara ini dia sudah memberikan uangnya pada si sekretaris, akan tapi dia ini memberikan uangnya pada wakil sekretarisnya. Pada saat itu si wakil sekretaris ini tidak masuk sekolah dikarenakan sakit. Nah, hal ini merupakan kesalahpahaman yang terjadi dan dapat menimbulkan konflik antara si sekretaris dengan si bendahara, seperti itu. Konflik yang keempat adalah konflik intergrup. Konflik intergrup ini adalah konflik yang terjadi di antara beberapa kelompok. Konflik ini terjadi karena adanya rasa saling ketergantungan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Lantas perbedaan tujuan, perbedaan persepsi atau yang lainnya. Dalam hal ini contohnya adalah konflik tawuran antara pelajar. Kemudian konflik selanjutnya adalah konflik intraorganisasi. Konflik intraorganisasi ini adalah konflik yang terjadi di antara beberapa bidang dalam suatu organisasi. Yang mana telah kita ketahui bahwasannya dalam sebuah organisasi atau lembaga ini kan di dalamnya terdapat bagian-bagian atau bidang-bidang yang mana itu akan menggerakkan sebuah roda organisasi atau suatu lembaga. Nah, dalam konflik intraorganisasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah konflik vertikal. Konflik vertikal ini sesuai dengan namanya, vertikal jika digambarkan dalam suatu garis itu dia akan berupa garis tegak lurus, yang mana hal ini menandakan bahwasannya konflik ini terjadi antara kelompok yang memiliki kelas atau kedudukan yang berbeda. Contohnya adalah konflik antara kepala sekolah dengan guru, konflik siswa dengan guru, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah konflik horizontal. Sesuai dengan namanya, yaitu apabila diwujudkan dalam bentuk garis, horizontal ini akan membentuk suatu garis lurus, garis datar lurus. Hal ini menandakan bahwasannya konflik ini terjadi pada suatu individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang sama. Contohnya, konflik antara guru dengan guru, konflik antara siswa dengan siswa. Kemudian yang ketiga adalah konflik lini staf. Konflik lini staf ini adalah konflik yang terjadi antara lini dengan staf, yaitu antara atasan dengan bawahan. Contohnya saja konflik antara staf perpustakaan dengan karyawan TU sekolah. Yang keempat adalah konflik peran. Konflik peran ini adalah konflik yang terjadi apabila individu atau kelompok memiliki peran yang saling bertentangan. Contohnya saja dalam hal ini Pak Andi adalah seorang guru, yang mana
peran seorang guru di sini adalah mengajar dan membimbing siswanya di sekolah. Kemudian Pak Andi ini juga seorang bapak, yang mana perannya adalah sebagai seorang bapak. Kemudian yang menjadi masalah, yang menjadi konflik di sini adalah ketika di dalam kelas yang sedang diajar oleh Pak Andi ini terdapat anaknya yang ketahuan memiliki sikap yang tidak diinginkan atau sikap yang menyimpang. Nah, di sini Pak Andi sebagai sebagai guru memiliki kebingungan, mau ditegur itu anaknya sendiri, mau diberi nilai jelek itu juga anaknya sendiri. Nah, seperti itulah yang dinamakan dengan konflik peran. Kemudian macam konflik yang terakhir adalah konflik interorganisasi. Konflik interorganisasi ini adalah konflik yang terjadi antara beberapa organisasi. Konflik ini terjadi karena adanya rasa saling ketergantungan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, perbedaan tujuan, persepsi, dan yang lain sebagainya. Contohnya dalam hal ini adalah konflik antara sekolah dengan organisasi masyarakat. Selanjutnya, C. Teori konflik. Teori konflik ini adalah teori yang mengungkapkan bahwasanya masyarakat tidak selalu berada dalam keteraturan tatanan sosial. Ada kalanya masyarakat akan mengalami konflik atau pertikaian, yang mana konflik ini akan dapat melahirkan suatu perubahan sosial. Nah, dalam hal ini ada dua teori konflik. Yang pertama, teori dari Lewis Althusser dan teori dari Rolf Dahrendorf. Teori konflik menurut Althusser adalah bahwasanya konflik ini merupakan suatu proses yang digunakan untuk menyatukan, memelihara, dan membentuk suatu struktur sosial. Nah, pandangan konflik menurut Althusser ini lebih memusatkan pada gagasan bahwasanya konflik ini tidak selalu bersifat merusak atau bersifat disfungsional. Ada kalanya konflik ini bersifat fungsional, dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Dalam hal ini, Althusser membagi dua jenis konflik. Yang pertama adalah konflik realistis. Konflik realistis ini adalah konflik yang berasal dari perasaan kecewa terhadap tuntutan-tuntutan tertentu dalam sebuah hubungan. Kemudian yang kedua, konflik non-realistis. Konflik non-realistis ini adalah konflik yang berasal dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan. Dan setidaknya dalam hal ini ada salah satu pihak yang dapat diredakan ketegangannya. Seperti itu. Yang kedua, teori konflik menurut Rolf Dahrendorf. Rolf Dahrendorf memiliki pandangan bahwasannya setiap masyarakat ini akan tunduk dan patuh terhadap proses perubahan. Dalam hal ini, konflik yang ada dalam sistem sosial ini akan memberikan kontribusi bagi disintegrasi atau perpecahan persatuan yang terjadi. Jadi dalam hal ini, Rolf Dahrendorf lebih memusatkan perhatiannya pada struktur sosial. Inti dari pemikirannya ini adalah berbagai posisi dalam kedudukan dalam suatu masyarakat itu memiliki kualitas otoritas atau kekuasaan yang berbeda-beda, di mana kekuasaan ini tidak terletak pada diri individu itu, akan tetapi terletak pada posisi atau kedudukan individu tersebut. D. Langkah menyikapi konflik sosial pendidikan. Telah dipaparkan pengertian dari konflik bahwasannya konflik ini merupakan suatu pertentangan atau percekcokan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Nah, konflik ini tidak dapat dihindari dan dapat terjadi pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Tidak terkecuali pada suatu lembaga pendidikan. Yang notabene lembaga ini adalah sebuah organisasi yang menjadi wadah berkumpulnya semua orang untuk mencapai tujuan yang sama. Contoh konflik sosial dalam lingkungan pendidikan ini adalah konflik antara siswa dengan siswa, konflik antara siswa dengan guru, konflik antara guru dengan sekelompok guru, seperti itu. Maka dari itu, dalam hal ini perlu adanya pengelolaan yang baik agar dapat menjadikan konflik ini sebagai perubahan yang lebih baik ke depannya dan mendatangkan dampak yang positif, serta tujuan dari proses pendidikan itu dapat dicapai dengan efektif. Kemudian ada 3 tahap yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau mengelola suatu konflik. Yang pertama adalah tahap perencanaan analisis konflik.
Pada tahap ini penyelidik melakukan identifikasi konflik yang tujuannya adalah untuk mengetahui sumber dan penyebab dari konflik serta pihak-pihak mana saja sih yang ikut terlibat dalam konflik tersebut, seperti itu. Kemudian langkah yang kedua adalah tahap evaluasi konflik. Evaluasi konflik di sini adalah tujuannya untuk mengetahui kondisi konflik yang sedang terjadi dan melakukan penilaian terhadap suatu konflik. Kemudian yang ketiga adalah pemecahan konflik. Di sini seorang penyelidik melakukan tindakan atau mengambil tindakan yang digunakan untuk mengatasi konflik yang terjadi. Konflik yang dikelola dengan baik akan melahirkan sebuah perubahan yang baik pula. Nah, untuk melahirkan sebuah perubahan yang baik perlu dilakukan beberapa pendekatan. Yang pertama adalah integrasi atau mempersatukan. Maksudnya mempersatukan di sini adalah mempersatukan beberapa informasi yang telah didapat dan kemudian melakukan identifikasi terhadap suatu konflik yang terjadi, dan yang terakhir adalah untuk mempertimbangkan suatu solusi sehingga konflik dapat terselesaikan. Kemudian yang kedua, obliging. Obliging ini adalah membantu. Maksudnya membantu di sini adalah membantu orang lain dengan cara menghargai dan mengangkat statusnya agar mereka merasa lebih baik. Jadi pusat perhatian dari obliging ini adalah kepuasan orang lain daripada kepuasan diri sendiri. Intinya mengalah demi orang lain. Kemudian yang ketiga adalah dominasi. Pendekatan ini lebih menekankan pada otoritas diri sendiri dibandingkan kepentingan orang lain. Kemudian yang keempat adalah avoiding. Avoiding adalah menghindar. Maksudnya menghindar di sini adalah menghindari konflik yang terjadi. Pendekatan ini tidak cocok apabila dilakukan ketika kita menghadapi konflik yang sangat kompleks. Kemudian yang kelima adalah kompromi. Kompromi di sini adalah menempatkan kepentingan orang lain dengan kepentingan diri sendiri ini di tengah-tengah. Artinya tidak terlalu banyak kepentingan diri sendiri dan tidak terlalu banyak kepentingan orang lain. Jadi seimbang. Dalam pendekatan ini terdapat peristiwa memberikan dan menerima masukan, sehingga tidak ada pihak yang merasa kalah atau menang. Jadi semuanya itu seimbang. Berdasarkan pendekatan-pendekatan yang telah saya paparkan tadi, ada 4 strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik di sekolah. Yang pertama adalah konfrontasi. Apa itu konfrontasi? Konfrontasi adalah upaya untuk mendiskusikan solusi apa yang harus diambil ketika kita mengatasi masalah konflik seperti itu. Nah, konfrontasi ini dilakukan melalui negosiasi atau tawar-menawar antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan gaya pendekatan yang tertentu sesuai dengan pendekatan yang telah saya paparkan tadi. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki praktik organisasi. Hal ini dilakukan apabila hasil evaluasi yang telah dilakukan pada tahap pengelolaan konflik yang pertama tadi menunjukkan bahwasanya konflik ini berasal dari praktik organisasi yang kurang baik. Kemudian yang keempat adalah mengadakan perubahan struktur organisasi. Hal ini juga dilakukan apabila ditemukan bahwa konflik ini berasal dari struktur organisasi yang kurang baik, seperti itu. Selanjutnya, mini riset. Saya di sini melakukan penelitian mini terhadap salah satu guru madrasah ibtidaiyah. Beliau bernama Bapak Ahmad Makrus Madani, SPD. Di sini saya menanyakan tentang konflik dalam pendidikan. Menurut beliau, konflik pendidikan ini pastilah ada, karena dalam pendidikan ini terjadi suatu interaksi sosial, baik itu antara guru dengan guru, siswa dengan guru, atau yang lainnya. Kemudian mengenai realitas konflik dalam pendidikan yang terjadi di lingkungan pendidikannya, beliau lebih sering melihat konflik antara guru dengan siswa. Hal ini terjadi ketika guru melakukan pembelajaran di dalam kelas. Terkadang di sini guru menyampaikan materi pembelajaran, tetapi si murid tidak dapat menangkap materi yang diberikan oleh guru dengan baik, dikarenakan beberapa aspek seperti itu.
Selanjutnya mengenai bagaimana cara menyikapi konflik di sekolah, di sini beliau menegaskan bahwasannya ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama dari faktor eksternal, yaitu di sini guru harus dapat membangun hubungan antara guru dengan orang tua siswa. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan pembelajaran yang telah dilakukan. Seperti contoh, ketika pulang sekolah, di sini siswa dituntut untuk mengevaluasi. Jadi didampingi oleh orang tua untuk melakukan evaluasi dengan cara si orang tua ini mengajukan pertanyaan terkait materi-materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian apabila si siswa ini tidak dapat menjawab pertanyaan orang tua yang terkait dengan materi pembelajaran yang sudah dipelajari di sekolah, di sini orang tua bisa memberikan punishment atau hukuman, sehingga akan timbul rasa semangat untuk mempelajari materi pada pembelajaran yang telah dilakukan seperti itu. Kemudian strategi yang kedua dari aspek internalnya. Jadi di sini seorang guru harus mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran ini dengan baik dan matang, sehingga pembelajaran nantinya akan dapat berjalan dengan maksimal. Tak hanya itu, di sini seorang guru juga harus sering melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan, gunanya untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian suatu tujuan pembelajaran yang telah dilakukan, serta untuk mengetahui persoalan-persoalan yang terjadi yang sekiranya membuat guru dan siswa ini berkonflik. Baik, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.